Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nama saya Mutiara Skafiati, teman saya Melvina Sari, kemudian Rika Yuliani dan Tri Yuliani. Baik, pada kesempatan ini saya mewakili kelompok akan menjelaskan tugas kelompok pada nomor 1. Pada soal nomor 1, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pada penerapan teori behavioristik sendiri berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini mengabaikan proses dan mengandalkan hasil. Pada penerapannya di kelas, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama pembelajaran. Jadi sebelum masuk kelas, guru harus mempersiapkan bahan ajar dan menyusun materi secara lengkap, mulai dari materi yang sederhana sampai konteks. Saat guru melihat ada kesalahan, maka guru segera memperbaiki agar kesalahan tersebut tidak terulang atau menjadi kebiasaan. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Karena behavioristik itu menekankan tingkah laku itu tadi sendiri. Oke, yang kedua, penerapan teori sosial kognitif. Kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Asumsi dasar teori ini bahwa siswa sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Pada penerapannya di kelas, tugas guru adalah mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki siswa. Untuk itu, guru harus selalu melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, membuat keputusan, kesalahan, dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Yang ketiga, penerapan teori konstruktivisme. Teori belajar ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga pada proses belajar, peserta didik yang harus lebih aktif mengembangkan pengetahuan mereka. Sedangkan guru hanya membantu agar proses pembangunan konsep atau pengetahuan berjalan lancar. Jadi pada teori konstruktivisme ini sedikit berbeda dengan teori behavioristik tadi. Pada penerapannya di dalam kelas, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Di tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan melakukan observasi. Yang kedua, elitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, rekonstrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, mengungkapkan ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, menggunakan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Demikian untuk soal kedua akan dilanjutkan teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran yang tentunya tidak akan kita bahas semuanya, namun di sini saya hanya akan mengambil 3 contoh model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, yang pertama model pembelajaran kontekstual, di mana konsep belajar yang dapat membantu guru
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan ini menurut Nur Hadi tahun 2002. Nah, di mana proses pembelajaran yang sesuai, yaitu membimbing siswa untuk mengonstruksi pemikiran dan perasaannya berangkat dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan cara seperti itu, keyakinan yang dihasilkan dari cara berpikir kritis lebih berpeluang untuk terpatri dan terwujud. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif, sebuah model pembelajaran yang menggalakkan siswa untuk saling berinteraksi secara aktif dan positif dalam sebuah kelompok. Nah, di sini guru lebih berperan menjadi fasilitator, di mana guru menjadi jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa tersendiri. Nah, di sini guru juga tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi harus mampu membangun pengetahuan dalam pemikirannya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran ini membantu untuk menunjukkan dan memperjelas cara berpikir dan proses kognitif yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu diharapkan dengan menggunakan pembelajaran ini mampu mengoptimalkan tujuan, kebutuhan, motivasi yang mengarahkan suatu proses belajar yang merancang berbagai macam kognisi pemecahan masalah. Nah, model pembelajaran ini mengajak siswa agar mampu melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang soal selanjutnya, ya, untuk mendiskusikan beberapa kasus, yang pertama adalah subjek bernama Tania, usia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi kita diminta untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa yang disebutkan bernama Tania dengan kasus tidak memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, caranya kami mendiskusikan hasilnya sebagai berikut. Untuk meningkatkan motivasi Tania, kita tentu melakukan analisis, yaitu melakukan asesmen penyebab mengapa Tania memiliki kemampuan rendah, kemudian tidak memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, selain menganalisis penyebabnya, kemudian kami berikan langkah yang selanjutnya, yaitu menceritakan kisah-kisah seperti perjuangan untuk sukses dengan menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitarnya seperti hewan, tumbuhan, maupun tokoh fiksi supaya lebih menarik perhatian siswa. Ini dilakukan mengingat usia dari Tania sendiri yang masih 7 tahun yang cenderung lebih tertarik dengan cerita-cerita yang fiksi. Kemudian langkah selanjutnya menanamkan nilai-nilai atau manfaat dari sebuah kesuksesan. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan video-video inspiratif yang kita tayangkan untuk subjek bernama Tania ini agar mengingat tadi usianya masih 7 tahun, tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, seperti gambar, video, seperti itu. Kemudian mengorganisasi siswa dalam setiap aktivitasnya dalam belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi, sehingga siswa benar-benar menyadari akan pentingnya prestasi tersebut untuk kehidupan masa depannya. Untuk kasus yang kedua, Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, hasil diskusi kami tentang kasus ini, kita melakukan yang pertama juga melakukan analisis penyebab dari si Samuel. Nah, setelah kita ketahui hasil asesmen tersebut, kita juga melakukan diskusi dengan si Samuel bahwa
setiap anak dapat mencapai prestasi atau kesuksesan dengan cara masing-masing, sehingga diharapkan dengan cara ini Samuel tidak merasakan bisa menurunkan rasa takutnya akan kegagalan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan kisah motivasi orang-orang sukses yang pernah mengalami kegagalan. Jadi dari situ diharapkan Samuel bisa terbuka pikirannya setelah melihat atau setelah mendengar kisah motivasi yang kami berikan. Kemudian menanamkan keberanian untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyamannya. Bisa dilakukan dengan memberikan tantangan di setiap pembelajaran secara berkala, sehingga Samuel dengan kasus tersebut bisa merasa tertantang dan rasa takut akan kegagalannya bisa diminimalisir. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kasus selanjutnya adalah Sandra, usia 13 tahun, yang dia tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah teman-teman sekelas dari Sandra. Pada kasus ini, rencana untuk meningkatkan motivasi, yang pertama adalah menganalisis penyebab masalah pada anak. Nah, di sini untuk menganalisis masalah, untuk mengetahui mengapa Sandra itu meremehkan teman-teman sekelasnya. Kemudian yang kedua adalah menasihati anak secara langsung agar tidak meremehkan keterampilan teman-temannya. Yang ketiga adalah memberikan tugas kelompok yang mengharuskan setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tugas kelompok ini diharapkan agar Sandra dapat melihat kemampuan teman lainnya dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Kasus yang keempat adalah Robert dengan usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Orang tua dari Robert sudah tidak dapat dihubungi. Rencana meningkatkan motivasi belajar Robert adalah dengan melakukan pendekatan secara emosional pada anak dengan mengajaknya berdiskusi untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar siswa tersebut merasa bebannya dibagi dengan gurunya. Jadi dia tidak merasa bahwa dia menanggung bebannya sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi agar selalu bersemangat dalam belajar dan meyakinkan bahwa guru selalu mendampinginya dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga adalah selalu menanyakan keadaannya setiap hari agar siswa selalu merasa diperhatikan. Dan yang terakhir adalah melakukan diskusi dengan bibinya agar lebih peduli terhadap siswa tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.